Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua pelajar SMK di Lampung Tengah tewas akibat kendaraannya bertabrakan dengan minibus. Kawanan begal motor di belasan TKP di Lampung Timur diringkus. Ratusan warga perebut ikan lele yang ditebarkan di jalan rusak di Lampung Selatan. Kawanan begal motor diringkus petugas gabungan Polsek Batanghari dan Polres Lampung Timur Jumat sore. Satu tersangka bernama Bagas Febrian ditangkap di rumahnya di Desa Banjarrejo, lalu dua temannya bernama Sasva Aditya dan Desa Mahesa ditangkap di kamar kontrakannya di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Ketiganya ditangkap tanpa melawan. Dari ketiganya, polisi menyita dua motor, peralatan untuk membegal motor berupa korek api yang mirip senjata api, ponsel, dan senjata tajam. Menurut polisi, kawanan ini menyasar pengendara motor perempuan saat melintas di jalan sepi. Total korbannya sebanyak 13 orang. Identitas tersangka terungkap setelah mereka membegal 4 motor di tempat yang sama di Lampung Timur. Pengungkapan jadi berawal dari kejadian yang terakhir, kemudian Kanit Reskrim dan anggota berkoordinasi dengan Resmo Polres, Resmo Polres untuk membackup, membantu ungkap kasus yang sudah 3 kali terjadi di satu TKP, 4 kali kejadian di satu TKP, kemudian dibantu dengan opsional Polres, itulah terungkapnya, dibantu di backup kita. Hasilnya ketiga pelaku dapat diamankan, berikut barang buktinya. Inisial BF, SAN dan DM. 3 pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing. Barang bukti yang disita 2 unit sepeda motor milik pelaku, 1 celurit dan 1 pistol merupai korek api, korek api merupai pistol. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu tersangka lain yang terlibat, termasuk para penadahnya. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Melakukan pencurian gas. Di mana gas TKP? Di Pulau Panjang sini, Pak. Pulau Panjang. Sama-sama. Kita yang pakai abal-abal baru berapa bulan lepas kan? Atau dia ini lagi sewa lagi nggak? Bagus tuh lagi. Seorang tersangka penjual pipa gading rokok yang ditahan di Mapolresta Bandar Lampung dibebaskan sebelum menjalani persidangan di pengadilan. Tersangka berinisial FH dibebaskan setelah dinyatakan polisi mengidap gangguan jiwa atau ODGJ. Namun pembebasan tersangka FH tersebut kini ramai jadi perbincangan warga karena setelah bebas, pengusaha toko sepatu tersebut tetap melakukan aktivitas di tokonya di Langkapura, Bandar Lampung. Dari video yang beredar luas di media sosial, tersangka yang mengenakan kaos coklat ini terlihat lancar melayani konsumen dan tidak ada yang mencurigakan terhadap kejiwaannya. Saat dikonfirmasi pada Sabtu siang, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfred Jacob Tilukai menyatakan pembebasan tersangka sudah sesuai prosedur. Tersangka telah menjalani observasi di rumah sakit jiwa dan dokter menyatakan tersangka FH mengidap gangguan jiwa. Hasil observasi itu kita mendapatkan, jadi namanya itu visum et repertum psikiatro, biasa dibilang VERP.
Nah, dari hasil verpe itu kemudian penyidik melakukan permintaan keterangan terhadap ahli, dokter yang menangani. Dari situlah kemudian penyidik melakukan gelar perkara, baru kemudian dilakukan upaya penghentian penyidikan karena menurut penyidik yang bersangkutan tidak mampu bertanggung jawab. Tersangka FH ditangkap pada bulan puasa lalu, tepatnya tanggal 6 Maret 2025 dalam perkara penjual pipa rokok yang terbuat dari gading gajah. Awal pemeriksaan, pipa gading gajah itu dibeli tersangka dari Jawa, kemudian dijual di Lampung dengan cara dipasarkan secara daring dengan harga jutaan rupiah per buah. Dari tersangka, polisi menyita 23 pipa gading gajah dengan ukuran mulai 10 hingga lebih dari 20 cm. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Jumat siang mendatangi lokasi 3 polisi gugur akibat ditembak saat menggerebek judi sabung ayam di Kecamatan Negara Batin, Waikanan. Komnas HAM didampingi oleh polisi dan keluarga para korban. Kedatangan Komnas HAM dalam rangkaian mencari fakta atas kejadian tersebut dengan melihat bukti-bukti di lokasi dan meminta keterangan saksi-saksi baik dari keluarga korban hingga polisi yang ikut menggerebek judi sabung ayam tersebut. Hasil penyidikan Komnas HAM tersebut akan jadi rekomendasi untuk menegakkan hukum terhadap para tersangka. Saksi di lapangan dari tersangka itu kami kumpulkan, nah, kemudian kami analisis nanti dan kami akan membuat rekomendasi. Dan sebenarnya dari awal rekomendasi Komnas HAM kami meminta adanya penegakan hukum yang adil dan transparan, gitu. Nah, untuk kasus penembakan ini, gitu. Dan juga kami memastikan adanya pemulihan untuk korban. Gitu. Pemulihan itu baik untuk anggota keluarga, kemudian juga pemulihan yang lainnya, gitu. Karena di situ juga terkait dengan ada bantuan psikologi, kemudian karena trauma keluarga mengalami trauma, kemudian juga kami ingin memastikan juga adanya kompensasi dan restitusi karena ini juga untuk korban. Penembakan 3 polisi terjadi pada 17 Maret 2025. 3 polisi yang gugur adalah AKP Lusianto, Kapolsek Negara Batin, dan 2 anggotanya bernama Aibda Petrus dan Bribtu Galib. Pada kasus tersebut, 4 orang telah ditangkap. 2 tersangka merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil Waikanan. 1 tersangka adalah polisi Brimopolda Sumatera Selatan dan 1 lagi warga sipil sebagai pengelola judi sabung ayam. Pada kasus tersebut, petugas menyita puluhan mobil dan motor dari lokasi arena judi sabung ayam, peralatan judi dan uang tunai. Sedangkan para pelaku judi sabung ayam yang lolos hingga kini belum ditangkap. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan.